Oke, pada kesempatan kali ini saya kembali akan berbagi pengalaman ke rekan-rekan semua. Di depan saya ini adalah PLTS yang sudah saya gunakan selama 1 tahun terakhir, di mana saya menggunakan sistem 24 volt dan menggunakan baterai level 4. Kurang lebih setahun ini sudah menghasilkan sekitar 400 kWh ya, rekan-rekan, seperti kita lihat di sini. Sudah 400 kWh. Nah, untuk kali ini saya akan membahas baterai apa yang cocok digunakan oleh rekan-rekan ketika ingin membuat PLTS sendiri di rumah. Di sini saya akan berbagi pengalaman kenapa saya memilih menggunakan baterai level 4 dan kenapa saya tidak menggunakan baterai yang lain. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan sampaikan satu persatu alasannya kenapa saya menggunakan baterai level 4 ini. Di depan kita saat ini ada 3 buah baterai. Yang pertama baterai 18650. Kemudian ada baterai otomotif ya, baterai bekas mobil, dan 1 buah baterai VRLA yang ini. Nah, kita akan mulai dulu dengan yang baterai 18650. Kenapa saya tidak menggunakan baterai ini? Sebenarnya sih kalau menurut saya pribadi ya, baterai seperti ini itu hanya cocok kalau rekan-rekan menggunakannya di PLTS yang menggunakan sistem DC 12 volt tanpa inverter ya rekan-rekan. Kenapa saya bilang demikian? Karena per sel baterai ini itu voltasenya hanya sekitar 3,8 volt. Jadi kalau kita seri 3 itu nggak mencapai 12 volt. Jadi perlu rekan-rekan ketahui juga bahwa inverter ini untuk menyala standby saja dia perlu arus. Jadi kalau dengan voltase yang sudah kurang dari 12 volt, untuk menyalakan inverter sendiri itu voltase sudah berkurang. Dan inverter sendiri itu akan protect ketika voltase sudah berada di kisaran 10, ya 10, sekian gitulah. Jadi kalau 12 saja nggak nyampe, kita pakai inverter, itu inverternya akan cepat protect dan nggak akan bisa maksimal. Jadi saran saya buat rekan-rekan yang mau bikin PLTS 12 volt DC yang hanya untuk menyalakan lampu DC saja atau peralatan DC, itu bisa menggunakan baterai yang seperti ini. Jadi saya akan tunjukkan ke rekan-rekan sebenarnya berapa sih voltase baterai ini ya. Oke, seperti rekan-rekan lihat, satu sel baterai itu hanya 3,7 volt. Ada yang sampai 3,9, ya paling banyak juga di 4. Nah, jadi kalau kita seri 3 seperti ini, itu tidak mencapai 12 volt. Sedangkan inverter itu kalau di 11 atau di 10, itu sudah protect. Jadi saya bilang tidak maksimal. Ini lebih cocok ke lampu DC atau sistem 12 volt yang hanya digunakan untuk peralatan yang menggunakan arus DC saja. Itu sangat cocok pakai yang ini. Oke, selanjutnya saya juga punya baterai otomotif. Oke, saya tunjukkan ya. Jadi kenapa saya tidak menyarankan pakai baterai yang ini? Jadi kalau rekan-rekan cek ya, baterai otomotif itu tidak bisa digunakan sampai habis. Jadi kalau mau awet, dia hanya bisa dikuras ya maksimal di 50% kapasitasnya. Kita cek dulu voltase baterai ini. Sekitar 12,6. Jadi misalkan rekan-rekan beli baterai otomotif 60 ampere katakanlah, itu hanya bisa digunakan amannya di maksimal di 30 ampere saja. Kalau lebih dari itu, baterai seperti ini akan rawan sekali rusaknya. Jadi menurut saya sangat rugi ya kalau beli yang seperti ini, karena nggak bisa digunakan secara maksimal.
Jadi lebih baik hindari penggunaan baterai otomotif seperti ini. Oke, berikutnya saya ada juga baterai VRLA yang ini. Baterai ini itu bisa dikuras sampai dengan 80%. Jadi kalau dipakai buat PLTS cocok nggak? Sebenarnya ini cocok. Dan saya juga di awal-awal membuat PLTS itu saya menggunakan baterai yang ini. Tetapi kelemahan dari baterai seperti ini itu ketika satu selnya rusak itu tidak bisa digunakan lagi. Dan kalau rekan-rekan beli di pasaran kan banyak sekali yang jual barang second tuh. Ada juga rekan saya yang pernah pakai seperti ini, baru sebulan dipakai sudah drop parah. Jadi saya tunjukkan juga bahwa voltase ini tuh juga sangat kecil banget. Ini udah rusak nih ya rekan-rekan. Nah, kita lihat ya hanya di sekitar berapa ini, 11 volt saja ini. Ini sudah saya cas sampai penuh juga nggak lama juga langsung drop lagi. Nah, kerugian baterai seperti ini itu ketika salah satu selnya sudah rusak itu nggak bisa dipakai lagi. Jadi kita harus ganti baterai ini full satu set. Karena untuk memperbaikinya juga ya saya rasa sih sulit ya kalau menurut saya. Bahkan saya sudah melakukan pengisian dengan air aki yang warna merah pun tetap tidak ada gunanya. Jadi sama aja yang tetap saja rusak. Jadi kenapa saya tidak menyarankan rekan-rekan untuk membuat PLTS yang dipakai 24 jam dengan arus AC, lebih baik tidak menggunakan baterai yang seperti ini. Ini saran saya pribadi ya. Jadi kalau rekan-rekan ada yang bilang, oh bisa pakai ini aman kok, ya itu kembali ke rekan-rekan. Cuma kalau dari saya, sudah saya sebutkan tadi di awal alasannya kenapa saya tidak menggunakan yang ini dan tidak menggunakan yang ek otomotif dan juga yang menggunakan VRLA. Oke, kita kembali ke sini ya. Nah, kenapa saya menggunakan baterai level 4? Keuntungan baterai level 4 itu ketika salah satu selnya ada yang rusak, itu kita cukup ganti satu sel ini saja. Beda kalau kita menggunakan aki tadi ya, satu sel rusak otomatis kita harus beli satu rangkaian aki. Tapi kalau dengan level 4 satu saja rusak, itu kita cukup beli satu saja. Jadi lebih hemat kalau menurut saya. Dan kalau secara harga sendiri di pasaran, baterai level 4 12 volt itu saya pakai yang 80 ampere ini ya, merek Narada. Itu harganya hanya sekitar 1,3 ya, 1.300-an lah. Sementara kalau kita beli baterai VRLA itu harganya sekitar ya 1.100, 1.200 mungkin ya, yang 100 ampere. Dan yang saya sampaikan tadi, ada rekan saya yang menggunakan hanya 1 bulan dan sudah rusak. Jadi saya bilang untung-untungan. Kalau saya sendiri sih pas beli ini dulu ada yang rusak satu, tapi kan karena cuma satu ya saya gantinya nggak terlalu banyak. Nggak perlu beli satu rangkaian, jadi cukup beli satu sel saja. Jadi itulah rekan-rekan kenapa kalau saya lebih memilih baterai level 4. Jadi sekarang saya kembalikan lagi ke rekan-rekan. Itu semua pengalaman saya, terserah rekan-rekan apakah akan tetap menggunakan baterai otomotif atau menggunakan baterai 18650 atau baterai VRLA. Itu saya kembalikan ke rekan-rekan. Jadi saya hanya berbagi pengalaman saya, kenapa saya lebih memilih yang baterai level 4 seperti ini. Oke, mungkin kali ini saya cukupkan untuk video hari ini. Nanti kedepannya saya akan membahas peralatan PLTS yang lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.